Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat dan diskusi pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Munadi, Magister Pendidikan selaku dosen pengembangan kurikulum PAI 3B, dan juga teman-teman. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada siang hari ini. Oke, pada acara diskusi kali ini kita akan membahas mengenai dua buku, yaitu Landasan Teknologi dengan buku aslinya yaitu buku Curriculum Development Guide to Practice Chapter 6, Curriculum Development and the New Technology, yaitu buku yang membahas tentang teknologi pendidikan atau landasan pendidikan. Dan yang kedua yaitu buku Curriculum Development Perspective, Principle and Issue. Chapter 3 yaitu Basis Source of Curriculum Development. Nah, itu semua di dalam buku itu akan kita bahas atau kita bahas tuntas bersama teman-teman kita, yaitu teman-teman kelompok 4 yang beranggotakan pertama Isnaini Nur Hasanah dengan NIM 203111048, dan yang kedua yaitu Siti Nur Azizah dengan NIM 203111039, dan yang ketiga yaitu Muhammad Afif Ramadan, saya sendiri dengan NIM 203111055, yang keempat yaitu Erwinda Purnamasari dengan NIM 203111062, dan yang terakhir yaitu Imania Rena Welanjuni dengan NIM 203111069. Nah, diskusi kali ini kita akan menggunakan metode, yaitu pemateri menjelaskan materi terlebih dahulu. Kan ini ada 4 pemateri. Nah, nanti setiap materi menjelaskan dulu bagian-bagiannya. Nah, nanti setiap setelahnya pemateri menjelaskan, nanti moderator memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi yang telah dijelaskan. Nah, nanti di akhir perkuliahan akan ada sesi tanya jawab antara pemateri satu dengan pemateri yang lainnya. Oke, sebelum mengawali kegiatan diskusi pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa dahulu, yaitu dengan berdoa mau belajar, yaitu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Mbak Isnaini Nur Hasanah. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Afif. Saya akan menjelaskan tentang landasan teknologi. Teknologi itu sudah berkembang pesat, termasuk juga penggunaan teknologi untuk dunia pendidikan. Pengembangan kurikulum dan teknologi baru telah tersedia sejak Mei 1995, dan sebagian besar guru sudah menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, masalah sebenarnya dengan penggunaan teknologi secara gratis dalam pembelajaran berbasis sekolah adalah jenis ketidaktahuan khusus tentang bagaimana hal itu sesuai dengan kurikulum. Apakah itu sudah sesuai atau belum? Nah, meskipun perangkat lunak itu tersedia untuk guru, contohnya seperti Thingfinity, Guru BPS, dan Glivi. Namun, sebagian guru sepertinya tidak bisa meninggalkan paradigma di mana sekolah mengontrol dan menginterpretasikan pengetahuan. Selanjutnya, pada 15 tahun menuju abad 21. Nah, pada
saat menuju abad 21, ada era informasi baru yang telah masuki menantang semua pendidik. Keberadaan sekolah itu sendiri dan cara berpikir kita terhadap hakikat belajar. Pemimpin kurikulum membutuhkan paradigma baru untuk memahami dan berkontribusi pada perubahan. Nah, apa sih paradigma itu? Paradigma itu adalah cara dasar atau akrab untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan sesuatu. Paradigma yang dipegang dalam kurikulum pada menuju abad 21 itu adalah struktur komunikasi, penelitian, dan praktik. Teknologi telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Seorang Marcel McLuhan mengamati pada tahun 1967 bahwa semua informasi yang diterima dibentuk oleh media, sebagian besar pengetahuan sudah digital. Pembelajaran tidak akan linear seperti dulu, melainkan convergent. Pandangan dunia kita tentang teknologi tampaknya didasari pada mesin dan bukan mereka kemampuan untuk berkontribusi dalam pembelajaran. Bahkan, industri teknologi telah rabun dalam memasarkan alat pembelajaran baru untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum yang ada. Nah, dan hanya sedikit sekolah yang dikunjungi yang memiliki teknologi sepenuhnya terintegrasi ke dalam kurikulum tersebut. Nah, dari situ muncullah permasalahan-permasalahan. Permasalahannya yaitu hanya segelintir sekolah yang memiliki definisi tentang pendidikan telah diubah oleh akses teknologi baru ke pengetahuan dengan menggunakan teknologi interaksi amplitude treatment atau biasa kita dikenal singkatannya adalah IT dan platform pembelajaran adaptif. Hal itu memberikan pengalaman belajar untuk setiap anak tentunya. Muncullah permasalahan berikutnya, yaitu sulit untuk memikirkan pengganti sekolah atau fungsi baru untuk kurikulum. Dengan mempersonalisasi pembelajaran, yaitu membuat kurikulum berbasis konten yang komprehensif atau berbasis keterampilan. Karena kita semua membutuhkan keterampilan untuk kuliah dan kehidupan kerja kita. Keterampilan yang mencakup kolaborasi, pemecahan masalah, dan keterampilan yang dibutuhkan ke jenjang berikutnya. Oke, penjelasan dari Mbak Isna ini menurut saya sangat bagus dengan intonasi yang pas di setiap katanya. Oke, dari penjelasan Mbak Isna ini tadi saya menarik kesimpulan sedikit ya bahwa teknologi itu sudah berkembang, yaitu teknologi pengembangan kurikulum sejak tahun 1995. Dan bahkan sebagian guru sudah menggunakan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dengan kemunculan teknologi ini memberikan atau menjadi tantangan kepada para pendidik untuk bisa beradaptasi terhadap paradigma yang baru, paradigma yang dulu ke paradigma yang sekarang, yaitu dengan yang secara tidak langsung teknologi telah merubah segalanya, baik dari cara pikir kita, cara belajar kita, bahkan cara hidup kita. Oleh karena itu, dalam teknologi ini juga memberikan permasalahan-permasalahan bagi sekolah-sekolah, yaitu yang pertama, permasalahan mengenai bahwa hanya sekolah tertentu yang memiliki teknologi yang mumpuni atau teknologi yang baru. Bahkan sekolah yang lain pun belum terjamah oleh teknologi ini. Nah, itu yang menjadi PR oleh pemimpin kurikulum bahwa sebaiknya teknologi ini diratakan dan tidak menjadi diskriminasi bahwa sekolah yang ini mempunyai teknologi baru dan sekolah yang lain belum mempunyai teknologi baru. Oke, cukup itu saja. Monggo dilanjut Mbak Erwinda. Baik, terima kasih kepada moderator atas penyampaiannya.
Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang visi untuk sekolah. Pemimpin kurikulum harus proaktif dan lebih agresif dalam mengusulkan arah baru untuk teknologi, dan fokus pada penggunaan teknologi, juga penerapan pengetahuan. Dengan mulai mengubah kurikulum menjadi proses aktif, di mana siswa belajar keterampilan bertahan hidup, keterampilan adaptasi, keterampilan kreativitas, dan kita harus mengikat pendidikan dengan pekerjaan juga kehidupan di luar sekolah. Namun, tidak menghalangi upaya untuk ikut dalam unit pembelajaran standar. Baik, bukan adalah keterampilan seumur hidup seperti pemecahan masalah, kolaborasi, pembelajaran teknis, dan membuat penilaian tentang pengetahuan. Struktur kurikulum baru di era teknologi haruslah fleksibel, jangka panjang, dan juga fokus pada aplikasi. Dan kemampuan menggunakan alat-alat itu untuk melakukan hal-hal yang belum dapat dilakukan adalah tantangannya. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk membuat lompatan dari abad ke-19 menuju abad ke-21. Jadi sekolah membutuhkan adaptasi baru dengan teknologi yang sudah ada. Di sekolah yang sebelumnya masih menggunakan kurikulum tradisional atau kurikulum lama, yaitu yang masih menggunakan lebih banyak pengetahuan seperti buku, seperti bacaan-bacaan lainnya. Akan tetapi di era teknologi sekarang ini sudah berbeda. Kita bisa mengakses semua berita maupun pengetahuan, buku, bisa lewat internet, begitu. Pembahasan selanjutnya, David Thornburg menyatakan dengan cukup jelas tantangan yang dihadapi oleh para pendidik, yaitu munculnya gagasan tentang pengembangan kurikulum seputar materi pembelajaran. Ada juga perpaduan teknologi dan kekuatannya multimedia baru untuk mendidik. Implikasi bagi waktu dekat dan kata Thornburg adalah ketidakbekalan perkembangan geometris dari segala sesuatu dan kebutuhan untuk memberikan nilai pengetahuan. Jadi di sini guru dituntut untuk paham juga mengenai bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana menggunakan teknologi yang baik untuk pendidikan. Dan bab ini dimulai dengan mengamati bahwa semua teknologi baru menimbulkan masalah tentang praktik sekolah dan khususnya tentang penyampaian kurikulum ke anak di sekolah negeri maupun di swasta. Jadi baik sekolah negeri maupun sekolah swasta itu sama-sama harus mengetahui lah teknologi baru, apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran dan lain-lainnya. Namun, apabila sekolah tidak bisa beradaptasi dengan teknologi baru, disebabkan kurangnya visi oleh para pendidik, karena hal tersebut penting dari pekerjaan kurikulum. Jadi, visi dari pendidik itu adalah bagian yang terpenting dari kurikulum, karena kurikulum itu akan berjalan dengan lancar apabila guru-gurunya itu atau pendidik mempunyai visi yang tepat. Nah, visi tradisional sekolah sebagai tempat di mana pengetahuan disampaikan oleh guru menggunakan teks dalam konteks yang terisolasi dengan jalur mengajar. Jadi, visi tradisional atau visi yang digunakan pada sekolah yang zaman dahulu itu lebih menggunakan konteks terisolasi dengan jalur mengajar. Jadi, guru lebih aktif daripada muridnya. Guru mengajar, memberikan materi, tetapi sekarang visi baru komunitas belajar distributif di mana semua memiliki akses ke sumber informasi yang luar biasa, dunia multisensor, media bertaut, tempat kolaborasi, eksplorasi, dan pembelajaran berbasis inquiry. Namun pendidik menanggapinya dengan penyangkalan. Jadi tidak semua pendidik bisa menerima hal itu karena mereka sudah terbiasa dengan visi tradisional yang mereka jalani selama ini. Jadi perlu adanya adaptasi, perlu adanya pembelajaran bagi guru-guru agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, mungkin tentang penggunaan teknologi di era kurikulum sekarang ini. Hambatan persepsi terbesar untuk penggunaan teknologi yang aktif di sekolah adalah sifat dari teknologi baru. Di dunia lama, transfer dan asimilasi pengetahuan berkuasa. Terobosan persepsi utama bagi para pemimpin kurikulum masa depan adalah melihat teknologi sebagai sesuatu selain produk untuk dikonsumsi dan sesuatu selain alat
efisiensi. Bagian dari kesulitan bagi banyak sekolah adalah kurangnya keahlian dalam menciptakan sistem teknologi, kesulitan dalam menciptakan peluang virtual bagi siswa, dan dalam analisis teknologi tingkat sekolah, faktor yang paling penting adalah akses ke komputer untuk semua warga sekolah. Jadi sekolah selain menyiapkan komputer juga harus menyiapkan jaringan yang baik agar pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Mbak Erwinda penjelasannya. Dari penjelasan tadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, pemimpin kurikulum harus proaktif terhadap teknologi baru untuk pembelajaran masa depan agar lebih baik lagi dan tidak ketinggalan zaman. Yang kedua yaitu yang menjadi PR besar bahwa kemampuan menggunakan alat-alat itu masih menjadi PR bagi kita semua. Jadi diusahakan diberikan pelatihan atau diberikan bimbingan untuk bisa mengakses atau menggunakan alat-alat seperti komputer, handphone, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu guru dituntut agar paham teknologi dan memiliki visi misi yang baik. Dan yang terakhir yaitu hambatan yaitu sekolah bukan hanya menyediakan fasilitas, namun juga harus menyediakan jaringan yang baik agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Oke, cukup itu. Monggo materi selanjutnya, Mbak Azizah, dipersilakan. Kami lanjutkan. Untuk itu, kita lanjutkan dari materinya Mbak Erwinda dulu ya. Untuk itu, guru diperlukan pelatihan, misalnya seperti melek komputer, mengembangkan pelajaran online tentang penilaian, dan mempersiapkan kelas untuk mengajar dengan sumber online. Setiap kebutuhan akan menentukan bagian dari rencana implementasi. Ya. Untuk perencanaan kurikulum untuk mengembangkan rencana sampai adanya standar kelayakan, pelatihan guru untuk uji lapangan dan menggunakan kurikulum baru harus dijadwalkan. Karena agar lebih tertata seperti itu ya, dan harus ada evaluasi dan digunakan untuk perencanaan masa depan, agar depannya lebih bagus. Kita menginjak materi baru yaitu tentang basis atau sumber dari pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada dasar-dasar filsafat pengembangan kurikulum. Proses munculnya paradigma di bidang kurikulum menimbulkan banyak gagasan yang saling bertentangan antara pendidik dan kurikuler melalui tahun-tahun formatif, yang terutama mempersiapkan siswa untuk ikut dalam komunitas ilmiah tertentu yang nantinya akan mereka praktikkan. Seperti itu. Kun membahas pentingnya buku teks sebagai alat pedagogis di bidang berbasis paradigma seperti ilmu-ilmu alam. Paradigma tidak muncul dari ruangan hampa, tetapi dari dunia praktik. Dasar bagi pengembangan paradigma untuk pengembangan kurikulum dalam studi 8 tahun Taylor pada 1933 sampai 1944. Mungkin skala besar menggunakan studi longitudinal yang pernah dilakukan di dunia pendidikan, yang bertujuan untuk membebaskan kurikulum sekolah menengah dari persiapan perguruan tinggi dominasi. Oke, slide selanjutnya. Sumber data perencanaan kurikulum. Sumber data perencanaan kurikulum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang ke-1 adalah studi masyarakat, yang kedua studi peserta didik, yang ketiga studi konten materi pembelajaran. Kurikulum dikembangkan melalui berbagai sumber dan kekuatan dalam interaksi. Keputusan perlu dilakukan dalam memilih materi pelajaran dan juga menentukan konteks untuk materi pelajaran. Setiap perspektif atau pandangan filsafat memberikan arah dan makna pada tindakan. Setiap orang dengan pikiran terbuka dan peka terhadap perubahan dapat membawa di posisi filosofis tertentu. Baik, kita lanjutkan ya. Sumber kurikuler atau filsafat teori pendidikan. Seseorang tidak dapat menembus ke dalam masalah atau masalah kurikuler yang signifikan tanpa menemui pertimbangan filosofis. Filsafat membantu dalam perumusan ide-ide teoritis yang berasal dari pertimbangan sistematis kondisi pendidikan. Fokus pada berbagai perspektif filosofis yang merupakan sumber yang berpengaruh tujuan pendidikan dan keputusan kurikuler. Filosofi pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah melestarikan yang terbaik dari masa lalu, atau studi tradisional ini akan mengarah pada perkembangan mental fakultas dan intelek.
Dengan cara melatih kecerdasan, meritokrasi pendidikan, kembali ke dasar kolektisme. Selanjutnya, yang kedua, dalam filosofi pendidikan yaitu visi progresif. Penekanan kaum progresif adalah pada pendekatan interdisipliner yang meliputi satu, kurikulum yang berpusat pada anak dan berpusat kepada aktivitas. Yang kedua, sifat dan intensitas pelajar dan kondisi sosial, serta pengalaman balapan harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum yang seimbang dan koheren. Teori pendidikan progresif yang paling sistematis dan konsisten adalah eksperimentalisme. Yang ketiga yaitu rekonstruksionisme. Para progresivis mencari ideologi yang membangun masyarakat yang lebih baik. Rekonstruksionisme diletakkan menekankan pada pendidikan yang berpusat pada masyarakat. Dengan demikian, kurikulum harus diarahkan pada transformasi generasi muda agar mereka merangkul tujuan dan mengembangkan sarana yang dibutuhkan untuk rekonstruksi sosial kolektif. Seperti itu. Baik, Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa guru perlu pelatihan atau melek teknologi untuk mengembangkan pelajaran online dan harus diuji dan juga harus ada evaluasi dalam setiap pelatihannya. Yang kedua yaitu dengan munculnya paradigma yang baru ini menimbulkan banyak gagasan yang saling bertentangan. Yang ketiga yaitu filsafat membantu dalam perumusan ide-ide teoritis yang berasal dari pertimbangan sistematis pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum dikembangkan melalui berbagai sumber dan kekuatan dalam interaksi, sehingga keputusan perlu dilakukan dalam memilih materi pelajaran dan juga menentukan konteks untuk menentukan materi pelajaran. Oke, monggo lanjut Mbak Imaniar. Oke, Mas Afif, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang visi romantisme. Naturalisme romantis reformasi saat ini menolak konsep tradisional tentang anak sebagai miniatur dewasa. Mereka memprotes praktik model otoriter yang memaksa. Mereka menganut gagasan tentang anak sebagai bunga yang berkembang secara alami. Mereka menekankan bahwa sekolah harus menjadi lingkungan di mana spontanitas, kebutuhan yang dirasakan, dan aktivitas anak relatif dalam belajar. Yang kelima, penglihatan batin. Kreger berpendapat bahwa manusia tidak dapat menemukan realitas mereka melalui pemikiran rasional, tetapi dapat menemukannya melalui semangat iman. Kepentingan tertinggi kita adalah keberadaan kita sendiri. Selanjutnya, dasar sisiologi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum selalu melihat kondisi sosial, kebutuhan sosial, tuntutan masyarakat, dan apresiasi masyarakat. Fungsi kurikulum yang paling penting, terutama di zaman modern masyarakat, perlu memunculkan kepribadian yang tepat, yang berpikiran tentang multikular aspek. Untuk mengembangkan pemahaman yang tepat tentang dasar sisiologi, untuk mengembangkan kurikulum penting untuk melihat implikasi budaya dari masyarakat masing-masing, individu, sekolah, dan perkembangan kepribadian seseorang secara keseluruhan. Selanjutnya, dasar-dasar psikologi pengembangan kurikulum. Untuk memahami kontribusi psikolog sebagai dasar teori-teori belajar untuk diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu teori behavioris atau association, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori fenomenologis. Beberapa teori yang dipertimbangkan dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: koneksionisme, pengendalian klasik, pengkondisian operan, pembelajaran observasional,
pembelajaran hierarkis dan behaviorisme. Selanjutnya, teori kognitif kurikulum didasarkan pada teori kognitif yang sangat nyaman untuk dikembangkan, mengevaluasi, mengatur, dan menetapkan. Sebagian besar psikolog menganggap pertumbuhan manusia sebagai kognitif, sosial, psikolog, dan fisik. Beberapa implikasi ahli teori berkemuka untuk kurikulum dapat memberi wawasan, yaitu Jean Piaget, Brunner, Guilford, Ward, Garden. Selanjutnya, pengetahuan sebagai dasar pengembangan kurikulum. Kurikulum, sistem pengetahuan atau pengembangan pemikiran ini dikembangkan untuk mengetahui kebutuhan praktis, untuk membuat dunia lebih dipahami, dan juga berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan pengetahuan baru. Jika seluruh pengetahuan hanya sebatas pada klasik, akan sedikit ketidakpastian dan perubahan dalam konsep tentang kurikulum. Masyarakat juga akan statis dan tugas sekolah akan menjadi sekedar transfer kualitas maksimal pengetahuan masa lalu pada setiap generasi mendatang. Selanjutnya, implikasi pengetahuan terintegrasi terhadap kurikulum. Pengetahuan baik isi maupun pelajaran penting dalam kurikulum. Yang kedua, sedangkan pengetahuan yang berbeda disumbangkan oleh masing-masing mata pelajaran sekolah mengacu pada pengetahuan yang khusus. Yang ketiga, sistem pemikiran bervariasi dan akan memiliki keterbatasan sendiri dalam proses pengetahuan. Yang keempat, mendapat ide-ide yang lebih baik yang dapat diperluas pemahaman tentang dunia pengetahuan. Oke, terima kasih Mbak Imaniar. Penjelasannya yang bagus, sudah bagus, dan ini yang dapat saya ambil dari penjelasan dari Mbak Imaniar, yaitu orang dewasa. Jadi menurut orang yang menganut visi romantis ini, bahwa setiap anak itu tumbuh secara relatif, bukan karena tekanan dari orang dewasa. Lalu penglihatan batin. Penglihatan batin itu berasal dari semangat iman. Jadi berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Terus kurikulum berfungsi, yaitu untuk memunculkan kepribadian yang tepat, yang berpikir tentang multikultural aspek. Terus teori belajar ada 3, yaitu behavioristik, kognitif, fenomenologis. Terus yang kelima yaitu teori kognitif lebih sering digunakan dalam pengembangan kurikulum. Terus yang terakhir yaitu pengetahuan sebagai cara pengembangan kurikulum. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu, pengetahuan itu sangat dibutuhkan, sangat berperan penting dalam pengembangan kurikulum, dan juga didukung oleh teknologi baru yang lebih baik lagi. Oke, setelah selesai diskusi kita pada sore hari ini, lanjut acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab dari setiap pemateri kepada pemateri yang lain. Oke, kepada teman-teman semua, kepada teman-teman materi, dimohon atau dipersilakan untuk menanggapi materi dari pemateri yang lain. Dipersilakan. Ya, saya Siti Nur Azizah, NIM 203111039, ingin bertanya terkait materi yang telah teman-teman sampaikan hari ini. Pertanyaan untuk Mbak Isna, yaitu apa saja sih tantangan untuk pendidik? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Tadi pertanyaannya, apa saja tantangan bagi pendidik ya? Nah, yang pertama itu kita tahu terkait dengan visi mendidik anak di tengah semakin pragmatisnya cara pandang masyarakat saat ini mendidik.
mendidik dipersempit sebagai transfer pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi anak-anak dunia kerja. Nah, jadi itu masyarakat hanya disekolahkan untuk setelah lulus dia bekerja. Nah, tujuannya bekerja. Nah, itu salah satu tantangannya. Nah, yang tantangan yang kedua itu tantangan sosial kultural yang terkait dengan pola adaptasi yang dihadapi ketika mengajar siswa yang beragam. Kan siswa berasal dari berbagai macam latar belakang. Jadi tidak semua siswa itu sama menerima apa yang kita ajarkan. Nah, bagaimana sih caranya kita dapat memahami keberagaman peserta tersebut? Caranya kita perlu responsif terhadap konteks latar belakang siswa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan untuk meningkatkan kapasitas seperti peluang mendapatkan pelatihan dan beasiswa. Seperti yang kita ketahui, bagi para pendidik itu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih harus memerlukan sertifikat, kan? Nah, melalui sertifikat kita harus menambah pelatihan-pelatihan agar ilmu yang kita dapat itu terus berkembang mengikuti kurikulum yang berlaku atau perkembangan zaman. Seperti itu, Mbak Ziza. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Isna. Jawaban dari Mbak Isna sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Cuman kalau misal ada tambahan boleh, silahkan. Ya, monggo Mbak-mbak yang lain diberi tambahan supaya Mbak Zizah lebih lebih puas lagi. Izin menambahkan izin menambahkan jawaban dari Mbak Isna ini yang apa saja tantangan bagi pendidik itu termasuk juga bagaimana guru itu mengajarkan atau kreativitas dari guru itu agar pelajaran dari materi-materi itu bisa tersampaikan kepada siswa gitu. Itu juga sangat diperlukan karena apa? Pengajaran terus sistem-sistem metode-metode pembelajaran itu apabila sudah tepat maka akan menembus tujuan. Tujuannya yaitu siswa menjadi paham, mengerti akan materi, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin. Jadi tadi dari pemaparan Mbak Erwinda tadi mengenai Mbak, tantangan mengenai pemilihan metode pembelajaran yang efektif ya Mbak bagi siswa ya. Ya, seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak. Oke, monggo yang lain mau bertanya lagi dipersilakan. Monggo. Ya, saya Ismenu Nurdasana, NIM 2030048. Mohon maaf, salah. NIM saya 203111048. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Aziza. Tadi kan dijelaskan pertimbangan sistematis kondisi pendidikan fokus pada berbagai perspektif yang merupakan sumber yang berpengaruh. Gitu. Nah, dari itu mengapa suatu pelaksanaan sistem pendidikan perlu memiliki landasan filosofis tersebut.
Gimana Mbak Aziza? Apakah sudah paham dengan pertanyaan dari Mbak Isna ini? Sudah paham insya Allah. Cuman mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau menjawab dulu, dipersilahkan. Karena saya juga masih mencari jawabannya ya. Pertanyaannya tadi kan mengapa perlu landasan filosofis? Nah, yang namanya landasan itu kayak dasar. Dasar itu memang harus ada. Kalau nggak ada dasarnya nanti gimana nanti nggak kokoh seperti itu. Jadi kayak menurut saya pribadi itu filosofis itu sebagai landasan atau dasar. Jadi kalau nggak ada landasan filosofis ya nanti tidak bisa terjadi, tidak bisa dalam pelaksanaan sistem pendidikan nanti tidak maksimal seperti itu. Mohon koreksinya teman-teman semua. Kan landasan filosofis pendidikan itu adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Jadi tolak ukurnya itu ada di dasar itu. Seperti itu. Gimana Mbak Isna ini, apakah sudah paham? Sebentar saya mau tambahkan. Seperti halnya gedung. Gedung itu dapat berdiri tegak dan kuat apabila dinding-dindingnya kokoh, atap-atapnya kokoh, dan sebagainya. Didirikannya dengan bertumpu pada suatu landasan atau fondasi yang kokoh. Nah, apabila landasannya tidak kokoh, nanti gedung itu tidak dapat bertumpu pada fondasi atau landasan yang semestinya, maka gedung tersebut tidak akan kuat dan tidak dapat berdiri tegak. Seperti itu. Demikian pula pendidikan ya. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan mantap, akan lebih bagus, benar, dan baik. Relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan. Sehingga praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan kepada kebutuhan individu dan masyarakat dan pembangunan. Seperti itu. Baik, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksinya. Jadi intinya penjelasan dari Mbak Aziza ini mengenai fondasi ya Mbak ya. Landasan itu sebagai fondasi ya Mbak. Fondasi awal dari sebuah pengembangan kurikulum. Jadi kalau belum ada fondasi ya ibaratnya nanti bisa belum maksimal gitu ya Mbak ya. Oh ya, terima kasih. Gimana Mbak Isna ini? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak Ziza. Oke. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Mumpung masih ada waktu. Mungkin dari Mbak Imaniar, Mbak Erwinda, monggo. Ya, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Imaniar, yaitu apakah alasan sebagian besar pengembangan kurikulum itu didasarkan pada teori kognitif? Seperti itu. Monggo dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erwinda. Alasan mengapa pengembangan kurikulum didasari pada teori kognitif? Karena teori kognitif terkenal konsep interaksi antara individu dengan lingkungan yang melibatkan pemikiran dan nalar, sehingga sangat nyaman untuk dikembangkan dan mengevaluasi pengembangan kurikulum tersebut. Begitu yang bisa saya sampaikan. Apakah jelas Mbak Irminda? Ya, itu memberikan sedikit penjelasan lah buat saya. Apakah ada yang mau menambahkan? Mungkin sudah cukup, Mbak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, monggo.
pertanyaan terakhir ini sebelum saya akhiri diskusi pada sore hari ini. Saya Siti Nur Azizah, NIM 203111039. Mohon maaf, saya ulangi. Saya Siti Nur Azizah, NIM 203111039. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Mbak Imaniar. Tadi kan teori yang lebih relevan itu kan teori kognitif. Nah, pertanyaannya adalah, selain teori kognitif, adakah sih teori yang lebih relevan dengan kondisi sekarang ini? Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan. Mungkin dengan menggunakan teori behavioristik. Mengapa menggunakan teori ini? Karena di Indonesia masih banyak menggunakan teori ini. Karena teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sehingga secara praktek dan teori telah terlaksanakan. Namun, teori ini kurang menekankan aktivitas secara kognitif pada anak, sehingga anak cenderung belum dapat mengeksplorasi pengetahuan secara optimal. Seperti itu mungkin Mbak Azizah. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Boleh, Mas Moderator? Monggo, Mbak. Wah, Anda itu semangat sekali. Saya suka ini. Ya, berikan materinya oleh Mbak Erwinda. Apa saja yang mempengaruhi keterampilan seseorang pendidik dan bagaimana caranya untuk mengembangkan keterampilan pendidik? Karena kita kan calon pendidik. Nah, itu biar kita tahu tuh. Seperti itu Mbak Erwinda, terima kasih. Baik, saya Erwinda Permesari, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Azizah. Bagaimana yang tadi pertanyaannya, apa yang mempengaruhi keterampilan seorang pendidik dan bagaimana cara mengembangkan keterampilan pendidik? Ya, apa yang mempengaruhi keterampilan pendidik itu dari pengalaman, Mbak. Biasanya seorang pendidik itu kalau mempunyai pengalaman yang banyak pasti akan lebih luas lah dalam hal pembelajaran gitu, dalam hal pengajaran kepada siswa. Nah, jadi pengalaman, terus sering-sering membaca buku tentang kreativitas, bagaimana kreativitas, bagaimana untuk mendorong kreativitas seorang guru, terus pokoknya lebih banyak mencari pengalaman lah, Mbak. Gitu. Kalau pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengembangkan keterampilan pendidik. Nah, caranya itu bisa dengan kita membuat suatu kelompok belajar sama sesama teman lah, atau kalau enggak sama siapa ya, bisa juga lewat, kalau jenengan ngajar TPA, nah itu bisa kita kembangkan kreativitas kita di situ. Jadi kayak membuat suatu bagaimana sih agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik, menarik, dan mudah dipahami oleh anak-anak, terutama oleh anak kecil. Nah, begitu. Jadi kayak bisa cara untuk mengembangkannya ya dengan kita sering latihan dengan membuat kelompok belajar, membuat sharing-sharing dengan teman, begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih jawaban dari Mbak Erwinda yang sangat bagus ya. Saya bisa menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi keterampilan seorang pendidik itu ada dua, yaitu pengalaman dan membaca buku. Terus selanjutnya yaitu bagaimana cara mengembangkannya dengan buat kelompok belajar, terus sering-sering mungkin ini ya, sering-sering ikut pelatihan atau
kelas seperti itu. Terima kasih. Sama. Oke, wah, diskusi kali ini sangat menarik. Membahas mengenai tentang apa ini? Teknologi, bahkan mengenai keterampilan menjadi seorang pendidik. Jadi karena kita ini sebagai calon-calon pendidik ya, kita harus mengetahui lah apa yang harus kita lakukan besok. Oke, sedikit closing statement dari saya. Intinya tetap berusaha, apapun hasilnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kita sebagai calon pendidik, apalagi guru pendidikan agama, kita harus mencontohkan perilaku yang baik, jaga akhlak kita, jaga hati kita, supaya kita bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak-anak didik kita nanti. Oke, sekian dari saya. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa sholat. Yeah. Bye.